Shalom teman-teman, welcome to online service IFJFTYC Padang. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Mari sejenak tinggalkan setiap aktivitas kita, karena kita mau memberikan hati yang terbaik untuk siap menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Selamat beribadah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
pergi, di situ rohmu berada. Engkau begitu dekat, Engkaulah sahabatku, tak pernah jauh dariku. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu untukku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Sungguh besar Yesus, sungguh besar pengorbananmu. Wow, kami bersyukur, kami menyembah, puji namamu, mulia Engkau, berharga bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Shalom TYC Padang, hari ini kita ketemu lagi di hari Sabtu untuk dengerin firman Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arni. Hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan yang bisa memberkati kita semua. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami anak-anak TYC Padang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang memberkati hati kami menjadi tanah yang subur. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan buat teman-teman TYC Padang. Satu tema yang kita angkat hari ini adalah keinginan yang murni. Berbicara tentang keinginan yang murni, kita harus cari tahu dulu apa arti dari kata-kata ini. Keinginan yang murni. Keinginan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah harapan, kehendak, dan hal yang diinginkan. Sedangkan yang murni itu berarti itu polos, tulus, tidak bercampur dengan unsur lain, dan belum mendapat pengaruh dari luar. Jadi hal inilah yang kita bahas untuk
pertemuan kali ini, di mana kita membahas bagaimana kita menjalani kehidupan yang berkenan bagi Allah dengan keinginan yang murni. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang murni, harusnya kita menjalani hidup dimulai dari keinginan yang polos, tidak bercampur dengan hal-hal lain. Itu yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Kalau keinginan yang murni diibaratkan air susu ibu atau ASI. Kalau air susu ibu ini dia tuh identik dengan sesuatu yang tidak tercampur dengan apa-apa. Dia berkualitas baik, terbaik, gak ada gantinya. Dan satu yang paling penting, dia berasal dari satu sumber. Itu air susu ibu. Dan itu sangat murni. Lalu kalau kita berbicara tentang ASI, apa hubungannya atau apa persamaan ASI dengan kita? Persamaannya itu adalah satu. Kita ini murni ciptaan Tuhan. Kita juga berasal dari satu sumber. Dan kita ini adalah kualitas terbaik ciptaan Tuhan. Jadi itu identitas yang perlu kita ingat. Nggak usah dibawa kemana-mana. Identitas diri kita itu orang yang berkualitas. Orang yang bersumber dari satu sumber yang maha kudus, yang maha suci. Itu yang perlu kita tekankan terlebih dahulu. Nah, karena identitas kita itu berasal dari Sang Pencipta kita yang berkata bahwa dia itu serupa dan segambar, kita itu serupa dan segambar dengan Allah, maka tentu keinginan kita pun cenderung ke hal-hal yang Tuhan inginkan, ke hal-hal yang baik, yang suci. Itu kecenderungan kita karena kita ahli waris, kita segambar dan serupa dengan Allah sumber pencipta kita. Jadi yang menjadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana menjaga kemurnian itu di dalam hidup kita? Karena kita ciptaan yang murni. Sekarang karena kita ciptaan yang murni, bagaimana cara kita menjaga itu semua? Oke, kita baca Alkitab kita di 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu. Perikopnya di sini judulnya Yesus Kristus Batu Penjuru. Ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Di ayat pertama ada perintah yang berkata, karena itu buanglah. Itu perintah yang pertama. Jadi ketika kita mau menjaga kemurnian yang dari Allah yang merupakan identitas kita itu, yang perlu kita lakukan itu adalah buanglah hal-hal yang bersifat tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi untuk menguji keinginan kita perlu tahu dulu keinginan kita ini sudah bebas nggak dari hal-hal yang tadi. Nah, kalau kita cari tahu nih tentang arti dari kata tipu muslihat. Tipu muslihat itu ketika kita punya keinginan yang bermaksud tidak jujur dan menyesatkan orang-orang. Itu adalah tipu muslihat. Kemudian kalau berkata tentang kemunafikan, apa itu kemunafikan? Ketika kita ada di posisi pura-pura percaya, pura-pura setia, walaupun sebenarnya di dalam lubuk hati kita itu kita sebenarnya tidak setia, kita sebenarnya tidak percaya, dan itu adalah satu kemunafikan yang perlu kita buang. Kemudian kedengkian, kalau berbicara tentang kedengkian, dia itu menaruh perasaan tidak suka kepada suatu hal atau kepada kesuksesan seseorang yang tidak beralasan, sedangkan identitas kita tidak mengarah ke hal itu. Kemudian fitnah. Arti kata fitnah, dia berkata perkataan yang tidak berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang. Wow, itu jauh banget dari range identitas kita, jauh, sangat jauh. Maka untuk menjaga kemurnian keinginan kita perlu catat. Yang pertama, poin pertama, fokus pada apa yang Tuhan mau. Ketika kita berbicara tentang fokus pada apa yang Tuhan mau, itu berarti apa yang kita inginkan
tidak berlawanan dengan yang Tuhan inginkan. Itu sejalan dengan karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan itu gak jauh-jauh dari buah roh. Buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berkata kita itu harus penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Keinginan kita harusnya didasari sama hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kita cenderung menjadi seorang yang suka berbohong, yang suka berpura-pura suka padahal tidak suka, yang tidak suka dengan kesuksesan orang lain, kita mesti koreksi diri. Kita mesti koreksi diri. Apa keinginan saya ini sudah menjadi keinginannya Tuhan? Ada 2 pertanyaan yang bisa saya bagikan ketika kita mau menyaring apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertama, apakah Yesus akan memilih ini atau tidak? Ketika kita mau buat keputusan, Tuhan lebih cenderung kemana ya? Kemudian yang kedua, apa Yesus senang dengan pilihanku atau berkenan dengan apa yang aku pilih? Ketika aku memilih bergabung di satu komunitas yang membawa saya ke pergaulan yang buruk, yang toksik, apa Tuhan berkenan dengan hal itu? Itu yang menjadi pertanyaan penyaring buat kita ketika kita bertanya keinginanku ini murni enggak? Ini harus kita pastikan sebelum punya keinginan. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita cek dulu, bila ada yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, balik ke ayat pertama tadi, yang kata-kata pertama, buanglah. Ketika nggak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang, ya dibuang. Itu perintah, nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi di situ. Buang, titik, sampai di situ aja. Nah, karena di dalam Galatia 2 ayat 20 katanya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena identitas kita itu Tuhan. Jadi kita hidupi Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kita pikirkan apa yang Dia inginkan untuk sebuah keinginan kita yang akan kita lakukan. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua di ayat 2 kita baca dulu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di poin kedua berfokus pada kata tumbuh. Jadi tulis ya teman-teman. Poin kedua itu adalah fokus pada pertumbuhan. Kenapa fokus pada pertumbuhan? Karena kita sebagai anak Tuhan yang punya identitas murni ciptaan Tuhan harus terus bertumbuh dalam iman kita. Harus terus dapat nutrisi dari firman Tuhan. Sama seperti bayi baru lahir, kalau dia baru lahir, yang terbaik yang menjadi nutrisinya itu adalah air susu ibu. Dan itu sudah terbukti dari penelitian bahwa bayi yang secara konsisten selama 6 bulan diberi ASI oleh ibunya, maka dia akan bertumbuh secara optimal dan efektif. Jadi pertumbuhannya itu yang terbaik dari pertumbuhan yang harus dia alami. Jadi kita juga sebagai umat Kristen atau sebagai anak Allah yang punya identitas murni ciptaan Tuhan harus dapat nutrisi dari firman Tuhan yang tidak bisa dinego. Itu benar-benar harus dari firman Tuhan. Jadi, tapi dalam pertumbuhan ini kita butuh usaha. Kenapa kita butuh usaha? Karena kita harus berusaha ada di komunitas yang baik. Kita harus bisa memilah itu. Ini komunitas yang membangun atau komunitas yang membawa saya menjadi pribadi yang lebih buruk. Kemudian kita harus bisa memilah bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan.
Bagaimana cara kita menerima firman? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita punya sikap hati haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kerinduan kita tuh nggak terbatas. Terus karena setiap hari haus dan lapar akan firman Tuhan, dan itu yang membentuk kita. Kemudian usaha kita itu beri komitmen. Lakukan usaha yang terbaikmu untuk bertumbuh. Beri komitmen bahwa aku mau berkomitmen dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, sehingga hari demi hari iman itu akan terus bertumbuh. Kemudian kita juga harus berani menyingkirkan gangguan-gangguan. Sama nih, ketika ada tanaman yang sudah diserang hama, itu akan dipotong ranting-ranting yang sudah kena hama itu biar nggak ngerusak yang lainnya. Nah, kita juga sebagai anak-anak TYC Padang harus berani punya sikap hati untuk menyingkirkan hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kemudian kita baca lagi di ayat 3, kita baca, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah fokus pada keaslian bukan ekspektasi. Ketika berbicara tentang mengecap itu kayak merekam sesuatu yang tidak dapat dimanipulasi. Sama ketika lidah membedakan mana yang asin, mana yang manis, itu yang direkamnya dan itu yang dirasakannya. Nah, kita juga bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita pasti bisa bedakan mana keinginan Tuhan, mana yang tidak berkenan dengan Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah terlebih dahulu mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kita nggak bisa dimanipulasi sama keadaan kita. Oh iya, keadaan saya membuat saya beranggapan kalau saya ini tidak berarti. Saya ini nggak berguna. Keluarga saya berantakan. Kalau dibilang pintar, saya nggak pintar-pintar kali. Di sekolahan saya dibully. Akhirnya keinginan kita jadi tidak murni. Karena kita berfokus pada ekspektasi, bukan keaslian. Sedangkan yang perlu kita ingat, keaslian kita adalah apa? Identitas diri kita tadi. Identitas diri kita ketika kita tahu Allah itu baik, penuh kasih dalam hidup kita nggak akan segan-segan bersyukur dan berkata, saya pribadi yang dikasihi oleh Tuhan saya. Jadi saya juga harus mengasihi orang-orang sekitar saya, karena seseorang yang sudah dipenuhi dengan kasih akan cenderung ingin mengasihi sesamanya manusia. Itu yang perlu diingat. Jadi ketika keinginan kita didasari dengan ekspektasi, itu akan melelahkan. Karena kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Standar hidup kita tergantung pada apa kata orang. Tergantung pada penilaian orang. Jadi kita akan lelah sendiri. Jadi saya mau ingatkan teman-teman TYC, kita harus fokus kepada keaslian kita. Kita asli, kita murni ciptaan Tuhan, nggak bisa dinego. Benar-benar ciptaan Tuhan yang berharga, tidak tertukarkan. Kemudian berasal dari sumbernya tuh nggak main-main. Sumbernya itu Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Terus kenapa kita harus bergelut dengan ekspektasi bahwa aku ini dibully kulitnya hitam, aku ini dibully gendut. Kenapa harus ke situ? Kenapa enggak berpikir saya ini berharga dan saya ini berarti? Apa yang kulakukan di hal-hal yang sederhana, Tuhan akan bisa jadikan lebih luar biasa. Asal keinginan saya murni untuk Tuhan. Jadi teman-teman TYC Padang, biarlah keinginan kita hanya berpusat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, itu yang kita senangi. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu yang kita kejar. Itu yang kita kerjakan dan itu yang menjadi kesenangan kita. Saya mengajak teman-teman untuk yuk mari belajar sama-sama fokus pada Tuhan. Fokus
pada apa yang Tuhan mau dan fokus pada keaslian bukan ekspektasi. Ketika kita sudah fokus ke hal itu, saya percaya nggak ada lagi teman-teman TYC Padang yang merasa dirinya kurang berarti atau yang merasa dirinya berada di tempat yang terburuk. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi nggak boleh lagi ada intimidasi dari si iblis yang hanya menjauhkan kita dari kehendak Allah. Oke, itu saja yang menjadi firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, semoga memberkati. Oke, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan setiap hal Engkau kerjakan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah senantiasa firman yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang subur. Berakar, bertumbuh dan berbuah menyenangkan hatimu, dan biarlah senantiasa kami juga Engkau mampukan untuk menjalani firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you untuk teman-teman yang sudah mengikuti online service IFGF TYC Padang dari awal hingga akhir. Saya percaya setiap firman Tuhan dan penyembahan yang boleh kita dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Oh ya, saya juga ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali mengikuti atau baru pertama kali menghadiri online service IFGF TYC Padang. Welcome, selamat bergabung di keluarga IFGF TYC Padang. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi bagi kita semua. Yang pertama, Sabtu depan ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFGF TYC Padang. Pastikan teman-teman sudah subscribe YouTube channel ini ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Yang kedua, besok jam 9 pagi, kita juga akan ada online service Super Sunday di YouTube channel IFGF Padang. Pastikan teman-teman mengikuti online service tersebut ya, jangan sampai ketinggalan. Yang ketiga, yang terakhir, iCare juga berjalan seperti biasa sepanjang minggu ini menggunakan aplikasi video call yang tersedia. Silakan hubungi iCare leader teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. See you and God bless you.